Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi di video kali ini, gue akan membahas episode terbaru dari kartun The Owl House season kedua yang berjudul Reaching Out. Nah, sebelum memulai pembahasan, gue ingin menyampaikan suatu informasi penting. Pertama, gue lihat ada beberapa dari kalian yang merasa kebingungan bagaimana bisa gue menonton episode ini yang padahal episode ini sendiri masih belum rilis di Disney Hotstar. Nah, sedikit informasi, jadi Disney Hotstar akan merilis episode terbaru dari kartun ini ketika semua episode yang sudah dirilis. Dan biasanya, jarak perilisannya adalah beberapa bulan setelah episode terakhir dirilis. Jadi untuk bisa menonton episode terbarunya, gue harus mencarinya di internet. Dan beberapa website yang menyediakan episode terbaru dari kartun ini adalah Kiss Cartoon dan Kim Cartoon. Sedikit peringatan, kedua website ini merupakan website ilegal. Jadi pastinya bakal banyak banget iklan pop-ups dan juga website ini tidak menyediakan sub Indo. Jadi kalau misalnya kalian pengen menonton episode ini dengan sub Indo, kalian harus menunggu selama beberapa bulan. Nah, untuk link menonton episode ini bakal gue taruh di deskripsi ataupun di pin komen. Yang kedua, ada pengumuman dari website Kutu Buku Kartun, di mana mereka bakal mengadakan podcast yang membahas kartun Amphibia dan The Owl House. Podcast ini sendiri akan mendiskusikan seputar pertanyaan mengenai bagaimana Anne, Sasha, dan Marcy bisa bersatu kembali untuk melawan King Andreas, dan apakah Luz akan menetap di Boiling Isle atau kembali ke bumi. Nah, acara ini bakal diadakan pada tanggal 24 April nanti, jam 3 sore menjelang puasa. Ya, bisalah ini menemani waktu ngabuburit kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan berita terkait, klik tautan yang tertera di deskripsi video. Ikuti media sosial kami, dan jangan lupa bergabunglah bersama komunitas kami di sini. Jadi mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa gue sampaikan. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan Luz yang baru saja terbangun dari tidurnya, langsung mendapatkan notif dari handphonenya bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting bagi dirinya dan ibunya. Tapi sepertinya Luz tidak ingin memikirkan mengenai hari ini dengan mengabaikan notif tersebut. Tidak hanya itu saja, ia juga berusaha untuk menutupi semua ini dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Awalnya, ia mencoba untuk membuat mantra glimpse baru yang bernama Safety Hopper, dan ia juga sempat menghubungi Hunter dengan alat komunikasi milik Ida. Nah, dari percakapan singkat ini, ada satu momen yang cukup menarik, di mana Hunter secara tidak sengaja mengirim foto salesman-nya kepada Luz. Namun, ia segera mengatakan kalau misalnya ia salah mengirim pesan. Nah, gue kurang begitu tahu, manakah pesan yang ia salah kirim? Entah itu foto salesman-nya atau kata-kata leave me alone. Dan juga sebenarnya ia sedang mengirim pesan kepada siapa sih? Menurut kalian gimana? Siapakah orang yang sedang dihubungi oleh Hunter? Ida yang sadar bahwa Luz menyembunyikan sesuatu, akhirnya berhasil membuat Luz mengungkapkan mengenai kekhawatirannya. Meskipun begitu, Luz tidak menjelaskan secara detail mengenai masalahnya. Tiba-tiba, Emmety muncul dan ingin menceritakan masalahnya kepada Luz. Jadi awalnya, Emmety berencana untuk mengikuti kompetisi pertarungan sihir yang bernama Bonesborough Brawl, untuk bisa menjadi seperti ayahnya dulu. Tetapi, ayahnya justru tidak mengizinkan Emmety karena ia sudah didaftarkan untuk mengikuti ujian masuk ke dalam Emperor Coven. Bahkan, ayahnya juga membuatkannya sebuah abomination khusus untuk mengawasi Emmety. Seperti biasa, Luz menyarankan Emmety untuk meninggalkan ujian masuk tersebut dan mengikuti kompetisi pertarungan. Dengan begitu, ia bisa memiliki alasan kepada ayahnya bahwa ia sudah tidak tertarik untuk bergabung ke dalam Coven. Dengan Emmety yang meminta abomination pengawasnya untuk mencari barang khusus, mereka pun pergi menuju kompetisi tersebut. Di sana, Luz meminta bantuan kepada kedua kakaknya Emmety untuk memberikannya batu gentleman agar Emmety dapat memiliki penyamaran. And boy oh boy, Emmety kelihatan cakep banget di sini. Dan gue juga suka sih dengan penampilan asli dari kedua kakaknya yang terkesan lebih natural aja gitu. Sementara itu, Ida dan King berencana untuk menginterogasi Warden Red mengenai keadaan Rain Whisper serta rencana Belos di hari penyatuan nanti. Namun dikarenakan Warden Red tidak memberitahunya apapun, Ida pun mencoba untuk membuat sebuah ramuan kejujuran. Sementara itu, kompetisi pertarungan dimulai untuk memperebutkan sabuk jawara yang kini dimiliki oleh Warden Red. Emmety maju pertama dan ia pun dapat mengalahkan lawannya dengan cukup mudah. Di sisi lain, Luz yang kembali kepikiran mengenai masalahnya di hari ini mencoba untuk bergabung ke dalam kompetisi tersebut agar ia bisa melupakannya. Di tempat lain, kakaknya Emmety yaitu Edric merasa kalau dirinya tidak begitu berguna dalam kondisi ini. Tapi setelah melihat Ida dan King yang sedang berburu makhluk-makhluk liar untuk bisa membuat ramuan kejujuran, Edric menunjukkan pengetahuannya mengenai cara berburu dan makhluk buas yang membuat Ida akhirnya meminta bantuan kepadanya dalam rencana kali ini. Tentu hal ini membuat Edric menjadi sangat senang karena ada seseorang yang dapat menghargainya.
Sementara itu, Luz mengikuti kompetisi tersebut dengan sangat bagus. Di tengah waktu istirahat, Luz mencoba untuk bisa mengalihkan pikirannya, tapi tiba-tiba ia bertemu dengan Abomination pengawas milik Amity yang sebelumnya sudah diminta untuk mencari suatu barang. Luz mencoba untuk menghentikan Abomination tersebut agar tidak menemui Amity, malah secara tidak sengaja membunyikan sebuah alarm penanda. Alhasil, ketika Amity akan berhadapan dengan Warden Red, ayahnya pun tiba dan segera memarahinya. Amity yang mengetahui kalau misalnya Luz telah membunyikan alarm tersebut tanpa memberitahunya, langsung kesal kepada Luz dan juga ayahnya. Edric melihat ada kesempatan untuk memberikan ramuan kejujuran kepada Warden Red. Namun dikarenakan ramuan tersebut belum selesai dibuat, ia menambahkan bahan lain di luar dari resep ramuan. Sementara itu, Luz akhirnya menemukan Amity yang sedang duduk di bawah pohon yang tumbuh dari pertarungan mereka melawan Grometheus di hari dansa sekolah. Di sana, Luz akhirnya mengungkapkan masalahnya kepada Amity. Jadi ternyata hari ini merupakan hari di mana ayahnya Luz telah wafat. Seharusnya Luz bersama dengan ibunya sedang berziarah ke makam ayahnya untuk memperingati hari ini. Jadi itulah kenapa Luz berusaha keras untuk menutupi semua ini, karena ia takut kalau dirinya tidak bisa bangkit karena kesedihannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara kegaduhan dari tempat pertarungan. Ternyata ramuan yang diberikan oleh Edric malah membuat Warden Red menjadi makhluk buas yang sangat besar. Ida pun berubah ke dalam mode harpinya untuk bisa melawan Warden Red yang sedang mengamuk. Tetapi kekuatannya masih belum cukup untuk menghentikan monster tersebut. Ketika Alador sedang menahan Warden Red, Amity muncul untuk membantunya, namun ia malah disuruh untuk berlindung. Tetapi Amity bersikeras untuk membantu dan ayahnya pun akhirnya membiarkannya. Sementara itu, Luz dan Ida menggunakan glif salju untuk meredakan efek dari ramuan milik Edric. Rencana ini pun berhasil dan Ida segera menginterogasi Warden Red. Dengan hasil, ia tidak mendapatkan informasi apapun mengenai Rain. Namun ia mengetahui kalau misalnya tujuan dari Hari Penyatuan adalah untuk menyatukan Boiling Isle dengan Sang Titan untuk menciptakan sebuah dunia sihir yang baru. Amity dan ayahnya menyelesaikan masalah mereka dan akhirnya Alador dapat mengerti apa yang anaknya mau. Episode ini ditutup dengan Luz dan Amity yang merayakan hari kematian ayahnya Luz dengan menerbangkan sebuah bunga ke atas langit. Sementara di bumi, ibunya Luz yang kini sedang bersama dengan Vi juga sedang memasang bunga di jendela rumahnya dan ia sedang memikirkan keadaan Luz di sana. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari episode ini. Buat gue, ini adalah salah satu episode yang paling sad dari kartun The Owl House. Jujur aja, gue awalnya mengira kalau misalnya episode ini tuh bakal membuat gue kesal. Hal ini dikarenakan bagaimana Luz menyembunyikan masalahnya dari Amity, yang padahal kejadian ini sudah pernah terjadi di episode 11 kemarin. Tapi untungnya, bagian akhir dari episode ini dapat menyelamatkan masalah utama dari episode ini. Meskipun begitu, gue masih agak kesal karena sampai sekarang kita masih belum mendapatkan pengembangan besar dari karakter Luz. Gue merasa kalau misalnya karakter Luz ini hampir gak jauh berbeda dengan ketika ia pertama kali datang ke Boiling Isle. Belum ada perubahan karakter yang sangat signifikan. Berbeda dengan semua orang yang ada di sekitarnya, seperti Amity, Willow, dan King. Kita masih memiliki 7 episode lagi sebelum season 2 ini berakhir. Dan semoga saja mereka masih memiliki waktu untuk memflash out karakter Luz. Nah, untuk bagian yang paling gue suka dan menurut gue bagus dari episode ini adalah bagaimana mereka mengangkat isu orang tuanya Luz. Jujur, ketika gue mengetahui kalau misalnya alasan Luz menyembunyikan masalah ini agar ia tidak bersedih karena mengingat almarhum ayahnya, gue sempat nge-freeze dan langsung merubah pandangan gue mengenai episode ini. Setelah momen itu, episode ini berubah secara 180 derajat dan gue benar-benar nangkap suasana yang dibawa episode ini, terutama di bagian Luz yang mengungkapkan masalahnya dan juga ketika dia dan Amity melepaskan bunga di akhir episode. Menurut gue, ini adalah salah satu momen yang paling cantik dan indah dari kartun The Owl House. Hal lain yang membuat episode ini menjadi sangat menarik adalah pusat dari cerita sampingan dari episode ini. Yap, kita mendapatkan pengembangan yang lebih dalam dari karakter Edric. Meskipun gue nggak tahu apakah kedua kakaknya Amity ini bakal memiliki peran besar di final seriesnya nanti, tapi setidaknya episode ini membuat kita sedikit lebih mengenal mengenai karakter mereka. Gue sangat suka ketika suatu media dapat memfokuskan ceritanya ke karakter sampingannya, nggak secara terus-terusan berfokus pada main karakter. Terkadang apa yang membuat suatu cerita fiksi menjadi sangat bagus dan menarik adalah ketika mereka mengeksplor lebih dalam mengenai dunia dan juga karakter sampingan yang ada di cerita tersebut. Overall, ini adalah salah satu episode The Owl House yang sangat bagus dan cukup gue suka. Mungkin buat kalian yang udah nggak begitu nyaman dengan hubungan Luz dan Amity, bakal agak kesulitan untuk bisa menikmati suasana dari episode ini. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa, well, gue sangat lega untuk kalian, karena menurut gue ini adalah salah satu momen paling menyentuh yang ada di dunia kartun. Untuk continuity dari episode ini, well, sebenarnya agak pointless aja sih, karena kita nggak dapat informasi yang penting mengenai cerita ke depannya. Tapi ya kita lihat aja nanti, karena minggu depan kita bakal mendapatkan flashback dari masa lalu Ida dan Rain Whisper.
So, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!